Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan dengan NIM G0002300047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Sikap Muhammadiyah dalam Fenomena Perpaduan Budaya NU dan Muhammadiyah dalam Ruang Sosial. Ya, ini bisa disebut dengan hiberitas amaliyah. Hiberitas amaliyah ini bisa disebut dengan eh, satu sisi Muhammadiyah dan NU, dan dia menggabungkan budaya NU dan Muhammadiyah menjadi satu. Seperti itu. Jadi dari segi bahasa. Nah, kemudian dalam diskursus keislaman di Indonesia, Nahdlatul Ulama ini yang bisa kita sebut dengan NU dan Muhammadiyah seringkali diletakkan pada dua kutub yang berbeda secara dikotomis. Nah, di sini NU dengan karakteristik tradisionalisnya yang kental dengan aroma kemenyan, tahlilan, dan penghormatan pada tradisi lokal sering diposisikan sebagai penjaga warisan budaya. Jadi NU ini masih ketat dengan tradisinya, yakni budaya-budaya terdahulu. Contohnya antara lain di antaranya Wali Songo, kemudian wali-wali atau syekh-syekh Habib-Habib yang terdahulu yang dipercaya oleh NU. Sementara itu, sebaliknya dengan Muhammadiyah, dengan label modernisnya, jadi Muhammadiyah itu lebih eh, bukan tradisi, tetapi lebih ke modern, yakni menekankan bahwa kemajuan pada saat ini. Nah, di sini seringkali difokuskan pada pemurnian akidah, efisiensi ibadah, dan penguatan institusi pendidikan. Namun, jika kita terjun ke dalam realitas sosial di pedesaan atau kompleks perumahan, atau juga di perkotaan, sekat kaku tersebut seringkali mencair dalam fenomena yang disebut dengan sebagai hiberitas amaliyah. Yang saya beritahu tadi bahwa hiberitas ini adalah perpaduan antara budaya NU dan Muhammadiyah. Nah, di sini saya mengambil teori hiberitas dari Homi, bahwa kegiatan seperti kendurenan atau yasinan menjadi ruang ketiga di mana identitas asli NU atau identitas yang ditekuni NU dan Muhammadiyah melebur. Hasil dari peleburan ini bukan lagi dominasi satu kelompok, melainkan bentuk budaya baru yang kompromis dan inklusif. Jadi NU dan Muhammadiyah menjadikan satu budaya, ya, dan melebur menjadi ruang lingkup di dalam pedesaan ataupun perkotaan. Warga Muhammadiyah tidak lagi memandang tradisi tersebut sebagai ancaman akidah. Ketika NU ini melebur dalam suatu pedesaan, di pedesaan sana ada Muhammadiyah, dan Muhammadiyah ini memandang tradisi tersebut sebagai bukan lagi ancaman akidah, melainkan sebagai media komunikasi sosial. Karena Muhammadiyah ingin saling bekerja sama untuk menegakkan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kompetisi identitas menuju kolaborasi sosial yang harmonis. Nah, penelitian yang saya bawa ini menjadi sangat urgent dilakukan karena di tengah peningkatnya polarisasi identitas di media sosial, praktik hiberitas di tingkat akar rumput seperti anggota Muhammadiyah yang menghadiri yasinan, kemudian NU atau sebaliknya. Jadi ketika anggota Muhammadiyah yang menghadiri yasinan, kemudian NU juga menghadiri undangan yang dimana ketika Muhammadiyah ini mengadakan acara di suatu tempat. Di sini adalah bukti nyata ketahanan sosial bangsa. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya
mendokumentasikan sebagaimana konsensus kebangsaan yang diucapkan di tingkat pimpinan atas diterjemahkan oleh para kader-kader menjadi tindakan nyata sehari-hari di tingkat ranting. Penelitian ini tidak hanya mengkaji retorika, tetapi tindakan kolaboratif yang menjaga demokrasi Indonesia dari dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk hiberitas amaliyah yang menjadi antara warga NU dan Muhammadiyah dalam ruang sosial. Kedua, mengeksplorasi implikasi sosiologis dari fenomena tersebut terhadap penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Nah, paradigma ini dipilih karena peneliti ini memahami makna, motif, dan pengalaman subjektif aktor di lapangan terkait fenomena hiberitas amaliyah. Berdasarkan sintesis dari berbagai literatur, fenomena hiberitas amaliyah antara warga NU dan Muhammadiyah tidak terjadi dalam bentuk perubahan akidah yang mendasar, melainkan dalam bentuk adaptasi sosial kultural. Nah, di sini bentuk-bentuk hiberitas yang ditemukan, yakni yang pertama adalah partisipasi dalam ritual kultural. Nah, warga Muhammadiyah di tingkat akar rumput seringkali menghadiri kegiatan yang secara tradisional dikaitkan dengan NU seperti kendurenan. Di sini Muhammadiyah menganggap bahwa kendurenan ini hanya sekedar sosial atau menghargai adanya adat di dalam NU. Kemudian yasinan, tahlilan sama saja. Hal ini dilakukan bukan sebagai bentuk pengukuhan teologis terhadap praktik tersebut, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial dan pemenuhan hak tetangga. Kemudian pergeseran fungsi ritual. Nah, praktik-praktik keagamaan tersebut mengalami pergeseran fungsi dari yang semula murni ritual religius menjadi ruang komunikasi. Dalam ruang ini, label Muhammadiyah atau ini menjadi sekunder, sementara posisi sebagai anggota masyarakat menjadi primer. Yang ketiga ya, terakhir dialektika simbiolik. Terdapat pola saling menghargai di mana warga Muhammadiyah tetap memegang teguh prinsipnya dalam aspek ibadah, mahdoh, sholat, zakat, namun menunjukkan fleksibilitas dalam aspek muamalah sosial masyarakatan yang menciptakan jembatan budaya di antara keduanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Qul qouli hadza wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.